Kalau udah bete masak ini guys, bosan masak, emang pengen pulang, pengen masakan mama gitu kan. Jadi kalau ada orang tua, kalau ada seorang ibu yang anaknya bilang ini, saya mah ribet kalau balik ke rumah teh, risik. Ada perempuan cerewet di rumah tuh. Kita belum jadi umun. Bener nggak emak itu pusatnya kehidupan di rumah? Kalau bapak sakit semua jalan, anak ke sekolah jalan, masakan jalan, cucian jalan, rumah rapi, bapak tetap diobatin. Coba emak sakit. Jadi kalau keberadaan kita tidak berpengaruh di rumah, kita belum jadi umun. Kalau antara ada dan tiadanya kita sama, berarti kita bukan umun. Jadi gak boleh perempuan tuh ngomong, apa kabar Pak? Bener sih nyapa tetangga, lagi nyuci motor Pak? Itu mah ya sekedar nyapa lah ya. Tapi kalau lagi nyuci motor Pak, rajin banget nih Bapak. Gak boleh. Itu yang diajarin sama Allah siapa? Ummahatul Mukminin. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para istri-istri Nabi, gak boleh kamu dandan berlebihan, mengekspos kecantikan kamu. Kalau itu hanya untuk istri Rasul, gak perlu dicantumin di Al-Quran dah. Orang istri Rasul udah gak ada. Tapi kenapa itu dicantumin di Al-Quran? Kita ambil pelajaran. Waqarna fi buyutikunna, wahai ummahatul mukminin, cicing di imah tong loba tong murag bulu bitis. Tahu murag bulu bitis? Perempuan tuh keluar rumah tuh secukupnya, seperlunya. Tong murag bulu bitis. Murag bulu bitis naonnya bahasa Indonesia na? Seneng keluar gitu, seneng jalan. Jangan, perempuan tuh keluar tuh kalau ada perlu aja. Kalau nggak ada perlu, waqarna fi buyutikunna, diem kamu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga bisa hadir di majelis ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah untuk hadir di majelis taklim di waktu yang sangat berat ini. Wah, kieu mah enakna naon Bu? Enaknya teh boba-boba cantik gitu ya. Di kamar pakai daster anu paling nyaman sedunia tehnya. Pakai kipas, pakai AC. Aduh eta baru selesai makan terus tidur, enaknya mah begitu ya. Tapi ternyata ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sekian ribu orang di BCC dan sekitarnya untuk memilih melangkahkan kaki ke majlis taklim daripada melangkahkan kaki ke atas kasur. Saya juga barusan di mobil ngelayap Bu, aduh. Ini dari pagi, ini sesi ketiga. Tadi habis makan, terus nyampe ke sini tadi saya jam berapa? Jam 1 kurang seperempat. Daripada turun dulu nanti pasti belum ini. Takut bikin gak enak ibu-ibu. Bisa pijitan dulu gitu. Pura-pura padahal mah tuduh Bu. Ngalip. Alhamdulillah nikmat. Semoga pilihan Allah ini kita manfaatkan betul. Kita luruskan niat karena Allah Ta'ala talabul ilmi.
Karena kalau nggak dipaksain talabul ilmi teh Bu matak piharoreameun nya nya. Wayah kieu enak nama ngagoler ieu titah emok andi prok coba. Titah santai-santai malah disuruh mikir dan ngaji mah mikir atuh. Nya mudah-mudahan ini menjadi tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Kata para ulama, syukur itu adalah memanfaatkan nikmat sesuai dengan maunya Allah sampai Allah tuh puas sama kita, itu syukur. Jadi kita dikasih sehat baru disebut syukur kalau sehat itu dipakai ibadah. Kita dikasih nikmat kendaraan, anak, jabatan, gaji, semua itu baru bisa kita syukuri kalau semua itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Umur kita jadi berkah, sehat kita berkah, harta kita berkah. Naon berkah teh? Ziyadatal khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita sehat sekarang kemudian dipakai thalabul ilmi tambah berkah, maka insya Allah jadi bertambah keberkahannya, jadi tambah sehatnya insya Allah. Kalau nurut ke nafsu mada kamajis ta'lit mata karoream. Udah gitu kan nggak berasa langsung Bu ya, untuk keluar tidur langsung cereng jadi bidadari gitu dan tuh. Itu jika makan sambal ari hoh gitu kan. Nuntut ilmu mah enggak, bisa jadi baru kerasanya tuh nanti kapan gitu, hidayahnya tuh turunnya tuh kapan gitu nya. Ngeri we. Emang ujiannya di situ. Ujian talabul ilmi, saya pernah mengikuti kelas ulumul Quran dengan Ustadz Budi Azhari. Itu 2 pertemuan Bu ngebahas tema sabar. 2 pertemuan. 1 pertemuannya dari pagi sampai sore. Kata saya dalam hati, kenapa sabar dulu? Jadi sabar. Kadang-kadang sabar kita melawan haroream gitu ya, melawan malas, melawan hujan, melawan apa. Belum lagi pas nyampe sabar, aing mah guruna jiga kieu nih haroream. Sabar. Belum lagi ada temen yang kerjaannya bentar-bentar nanya, sabar. Ada lagi yang materinya gini doang, kieu mau udah umum, udah biasa. Sabar. Atau sebaliknya, susah amat sih ini materinya, sabar. 2 pertemuan sama beliau temanya tentang sabar. Sebelum 1 tahun belajar tentang ulumul Quran, 2 pertemuan tentang sabar. Emang harus sabar. Sabar itu kan ada sabar dalam menghindarkan maksiat, ada sabar dalam taat, sabar dalam ujian hidup, sabar dalam dakwah, dalam peperangan. Sabar dalam meninggalkan maksiat perlu sabar juga Bu. Da maksiatnya kadang mararenakeun itu. Ya, enakeun mana coba ke pengajian sama nonton konser. Anak muda pasti lebih senang nonton konser dah. Boro-boro konser, kamari aya Anies Baswedan ge mama hujanan hayu atuh. Kadar itu tuh kemarin dari sini. Wah, macet, hujan. Seneng we nu aya yuk ngalalut ka ditu gitu. Baru gitu aja kan. Emang nikmat dipilih oleh Allah di talabul ilmi insyaallah. Hari ini insyaallah saya akan tawasul sabr dengan semua madah di dalam Al-Qur'an, yaitu kita akan membahas tentang Apa artinya al-um? Ibu. Bu Sufi kan ini Desember ya, karena hari ibu gitu. Coba dikasih penguatan tentang ibu tuh harus gimana sih di dalam Al-Quran. Saya akan ngajak dulu ibu ke surat apa? Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah. Coba ibu buka surat Al-Qari'ah ayat 89. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Al-Qari'ah ayat 8. Fa ummuhu, ini saya terjemahkan secara asli ya. Fa ummuhu, maka ibunya, hawiyah, adalah neraka hawiyah. Ini kalau saya terjemahkan secara langsung ya, secara secara leksikal banget. Tapi coba ibu baca terjemahannya apa di situ.
Apa? Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Padahal tulisannya fa ummuhu hawiyah. Kalau kita menerjemahkannya letterlek itu apa sih? Ini yang ngerti letterlek hanya ibu-ibu yang usianya 60 tahun ke atas. Karena itu bahasa Belanda ya Bu ya. Letterlek. Secara harfiah, kalau diterjemahkan secara harfiah, harusnya nerjemahannya gini, fa ummuhu gini. Fa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu maka ibunya adalah neraka hawiyah. Kudu nama kita diterjemahkan. Ya, kalau arti umun itu adalah ibu seperti yang ada di otak kita. Ya. Kalau kita dengar kata ibu, yang ada di benak kita adalah apa Bu? Apa? Orang tua. Terus yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, itu ya. Nu kabayang teh etanya. Nih, mari kita bedah di Al-Qur'an. Gitu enggak? Ternyata kalau dilihat dari ini Bu, saya belajar dikit-dikit lah ya. Jadi yang disebut dengan umun, boleh nggak saya pakai papan tulisnya? Yang disebut dengan umun itu artinya adalah tempat berpulang, tempat kembali. Artinya adalah muara. Itu yang disebut dengan umun. Singkirkan dulu kata ibu ya dari otak ibu ya, singkirkan dulu. Umun tuh bukan ibu dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah kering ya. Nggak langsung dihapus. Jadi itu pengertian umun secara bahasa. Kalau ibu tadi mengatakan umun, ibu itu orang tua yang melahirkan, yang mengandung, yang menyusui. Itu yang ada di otak kita. Mari kita lihat makna asal dari kata umun itu adalah muara. Di mana kita kalau muara itu kan gini nih. Danau, terus parit kecil ke sini, selokan ini ke sini, gitu kan ya. Jadi tempat semua itu kembali gitu. Air dari mana aja baliknya tuh ke situ gitu. Maka kita lihat haturnuhun. Ada nggak yang baru tahu hari ini bahwa pengertian umun itu adalah tempat kembali? Ya? Umun. Apa tadi? Tempat kembali. Umun juga artinya adalah inti. Umun itu adalah inti, pusat, itu umun. Ibu lihat di surat Al-An'am ayat berapa? 92. Kalau tidak salah benar, insya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata kota Mekah, kita lihat ya, surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak musaddiqal ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Apa yang disebut di sini ummal qura? Kota Mekah. Jadi Mekah itu disebut ummal qura. Emaknya, intinya, pusatnya dari semua kota-kota yang ada di dunia itu Mekah. Itu namanya pusat.
Kenapa Mekah disebut dengan Ummul Qura? Karena di antara sekian kota, Mekahlah yang mempunyai keutamaan lebih dari kota manapun. Karena di situ ada Ka'bah, ada Baitullah, di situ turunnya para nabi, di situ turunnya Al-Qur'an. Kalau di ayat tadi, karena keistimewaannya Allah turunkan Al-Qur'an di kota itu. Ummul Qura. Tadi yang kita baca apa? Tadi kata Ibu MC, sebelumnya kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Karena di dalam Al-Fatihah terkandung intisari dari Al-Quran. Jadi lamun Al-Quran diperetnya punya, diperetnya naon sih? Diperes, dicari intisarinya, saripatinya, itu dia ada di Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Kitab. Yang paling penting, yang inti banget itu disebut Ummun. Ummul Qura, Ummun juga artinya adalah rujukan. Coba lihat Ibu di surat Al-Ahzab ayat berapa tuh ya? Ayat 6 atau ayat 10 saya lupa. Di surat Al-Ahzab itu ya ayat 6 ya, Al-Ahzab ayat 6. Para istri Nabi itu disebut Ummahatul Mukminin. Mereka melahirkan kita enggak? Enggak. Mereka mengandung kita enggak? Menyusui kita enggak? Mereka orang tua kita bukan? Bukan. Tapi Allah menyebut para istri Nabi itu dengan sebutan Ummahatul Mukminin, emaknya orang-orang beriman. Kenapa? Karena kepada para ummahatul mu'minin lah kita akan merujuk, karena mereka tahu bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut ummahatul mu'minin. Nah, ini makna dasar dulu ya, makna dasar dulu. Gimana Bu? Ada yang mulai ini enggak? Oh, ternyata arti ibu tuh itu. Emak tuh artinya tempat kembali, bener gak? Dulu waktu saya pertama nikah, udah nikah kan dibawa ke Bogor tuh sama suami. Kalimat yang paling sering muncul di awal pernikahan, kalimat apa Bu? Kata-kata. Pertama kita nikah, paling sering muncul kata tuh kata apa? Kata ternyata. Ya kan Bu? Ternyata ternyata biasa namanya bangun tidur, paling kerja dikit-dikit, tiba-tiba masakan udah beres. Begitu nikah, bangun tidur kudu mikir masak apa, makan apa. Karek beres makan pagi, ntar siang makan apa, beres makan siang, ntar sore makan apa. Ternyata punya suami itu, ternyata, oh mulai galau kan, kaget-kaget tuh. Yang diingat sama saya siapa? Ibu. Kalau udah bete masak ini, guys bosan masak, emang pengen pulang, pengen masakan mama, gitu kan? Nah ya, pas begitu kita punya rezeki dikit, yang kita ingat siapa? Pengen ngasih sama mama, kayak anak saya kemarin lucu, transfer ke abinya, Bi ini buang jajan ya, aku dapat honor pertama katanya gitu. Berapa Bi? 300 juta, lumayan, jangan masuk. Kayak gimana gitu ya, kayaknya tuh pengen banget gitu balik ke ibu. Mau kita punya kasusah, mau kita punya kebahagiaan, pengennya tuh baliknya tuh ke emak, betul gak? Tuh emak tuh. Jadi kalau ada orang tua, kalau ada seorang ibu yang anaknya bilang ini, saya mah ribet kalau balik ke rumah teh, risik. Ada perempuan cerewet di rumah tuh. Kita belum jadi ummun. Berarti kita belum jadi pangbalikan. Tahu pangbalikan? Tempat kembali. Beda Bu, feel-nya tuh beda. Kata tempat kembali aja
pangbalikan. Cuman Bu Ane yang ngerti. Tempat kembali. Bener nggak emak itu pusatnya kehidupan di rumah? Kalau bapak sakit semua jalan, anak ke sekolah jalan, masakan jalan, cucian jalan, rumah rapi, bapak tetap diobatin. Coba emak sakit. Kalau emak sakit, ini mah bukan melecehkan laki-laki ya, dah emang bakatnya beda-beda. Begitu emak sakit, bapak nggak bisa kerja. Satu, ke dapur bingung, akhirnya GoFood. Sehari 3 kali GoFood, duit belanja sebulan habis 3 hari. Karena selain GoFood, nggak nyuci, nggak nyetrika, laundry. Nganterin anak, jam 12 udah ditelepon, Pak, anaknya belum dijemput. Oh iya, riuh pokoknya lamun ibu sakit. Ya Bu, matak nasi sarehat mama teh. Karena kalau ibu sakit udah itu kiamat sugro di rumah. Karena apa? Kita nih inti. Jadi kalau keberadaan kita tidak berpengaruh di rumah, kita belum jadi ummun. Kalau antara ada dan tiadanya kita sama, berarti kita bukan ummun. Pusatnya, coba aja anak-anak, kalau pulang ke rumah, yang dicari emak apa Pak? Dikekepin nggak emaknya? Cuma tanya doang kan, Ma, oh ada, udah. Enggak sugan gelendotin, terus gitu, enggak. Kenapa? Merasa cukup tenang karena ada emak, karena ummun itu pangbalikan. Jadi kalau anak di rumah kemudian justru merasa tidak tenang dengan adanya kita belum ummun. Tuh Bu, keren nih bahasa Al-Quran tuh luar biasa Bu ya. Jadi ngasih label ke kitanya teh, wahai para emak, beginilah seharusnya kita gitu loh. Ummun juga adalah rujukan. Kalau tadi Ummul Qura itu menjadi pusat, maka semua kebaikan, semua keutamaan itu ada di Mekah. Maka seharusnya semua kebaikan, semua keutamaan itu ada pada seorang ibu karena dia jadi rujukan. Coba anak-anak ibu yang udah nikah, dari mulai urusan dapur, urusan perbengkelan, urusan obat-obatan, nanyanya ke siapa? Emak. Bu, suami aku kakinya sakit, diapain ya? Bu, kalau masak ini gimana sih, kok aku mah nggak kayak masakan ibu sih jadinya? Apa sih bedanya? Bu, ini kalau kloset gini diapain ibu? Semua yang ditanya. Walaupun anak-anak bisa aja main Google kan Bu nanya, tapi enggak, tetap aja deh ibu yang di WA. Cik saya teh emang gua 911 apa? Yellow Pages gitu loh mun zaman baheula. Sekarang mah enggak umumnya Yellow Pages. Kalau dulu mah kan Yellow Page tuh jadi pusat ilmu banget ya Bu ya. Apa-apa ada di Yellow Page. Jual apa? Tinggal cari di Yellow Page kan gitu dulu mah. Emak tuh jadi rujukan. Apa aja yang dihadapi oleh anak kita, nanyanya ke kita. Begitu seharusnya. Kalau kita nggak jadi rujukan anak dalam menanyakan segala sesuatu, kita belum jadi ummun. Berarti ummun teh kudu pinter ya punya. Da sagala nanya ke orang anak-anak. Coba kalau ada anak ibu nanya, Mama, pornografi itu apa sih? Ibu mau jawab gimana? Mama, kalau Allah teh di mana sih? Katanya Allah teh ada di mana-mana. Bener gak? Kalau ada di mana-mana, satu atau banyak? Nah lo, gimana dong jawabnya? Allah tuh ada di mana-mana mah.
Kata Pak Guru, di semua tempat itu ada Allah. Otak anak langsung bilang, Allah tuh berarti banyak ya, karena ada di mana-mana. Karena dia bayanginnya kita yang kecil ini. Tapi coba lihat kayak gini. Ini atasnya, ini bawahnya, ini kiri, kanan, depan, belakang. Saya pegang. Tutup spidol ada di mana? Dalam tangan saya tutup spidol ada di mana? Tangan saya ada di mana? Di atas spidol, di bawah spidol, di kiri, di kanan, di depan atau di belakang? Saya ulang ya. Ini atasnya. Ini bawahnya, ini kiri, kanan, belakang, depan. Tangan saya ada di mananya spidol? Di atas, di bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Tangan saya banyak atau satu? Kenapa bisa begitu? Karena ini jauh lebih kecil daripada tangan saya. Nah, gitu. Ini saya dapat ilmu ini dari guru. Karena bingung juga pas anak nanya, iya Tuhan ada di mana-mana. Kalau Tuhan ada di aras terus, bayangan anak Tuhan nyengklek, berarti nggak ada di mana-mana kan? Karena manusia, karena alam semesta ini sangat kecil, sehingga ketika Allah genggam di dalam arasnya, Allah genggam di dalam kekuasaannya, maka segala sesuatu ada di mana-mana. Nah, kayak gitu tuh. Anak saya nanya, Ibu, porno itu apa sih? Alas ya. Makanya saya tidak kuliah atau bagaimana cara menghadapi anak, pertanyaannya gini-gini, enggak. Kata saya, Dek, porno itu yang auratnya terlihat, nak. Anak kelas 3 SD atau kelas 4 SD waktu itu anak saya. Oh, berarti yang iklan susu itu porno ya, Bu ya? Yang iklan pasta gigi itu berarti porno ya, Bu? Gak pakai kerudung, kata dia. Waduh, salah saya. Ternyata setelah itu dia cari tahu porno itu apa. Pulang-pulang besoknya dia, Ibu, aku udah tahu apa itu porno. Apa emang, nak? Kemarin aku ke rumah temen, aku lihat HP, diketik porno. Kebayang dong yang kelihat apa? Untung dia cerita. Kalau nggak cerita gimana coba? Karena jawaban saya nggak memuaskan. Berarti yang iklan sabun, iklan pasta gigi, reporter TV yang bacain berita, porno semua ya, Bu ya? Ya enggak gitu juga sih, nak. Apa ya gitu. Ibu tuh harus cerdas. Kenapa? Karena yang kita ucapkan kepada anak itu, kalau kita benar pengen mendidik anak dan kita takut anak kita nanti berada dalam keadaan lemah, kata Allah, "Falyaqulu qaulan sadidan." Maka berbicaralah kamu dengan perbicaraan yang benar, sesuai ilmunya. Harus pinter, karena makna umun itu artinya adalah rujukan, tempat bertanya, picontoen. Picontoenan yang layak dicontoh, yang layak ditiru, yang layak dijadikan rujukan, itu makna umun. Berasa gak? Kalau saya pas bahas ini, kok bukan gue banget ya? Mudah-mudahan Ibu mah enggak ya. Berat gak, Bu? Ini bukan berat, ini adalah label dari Allah. Bahwa ibu tuh harusnya begitu. Sekarang kalau label itu Allah sematkan kepada kita, lalu kita enggak, performanya enggak menampakkan diri seperti label yang Allah berikan, berarti kita enggak ke-guide sama Al-Quran. Saya pas bahas ini, ya Allah, baik banget Allah tuh sama kita, ngasih pedoman kepada kita, ngasih sugesti kepada kita. Yeuh mak, anjeun teh kieu. Ini sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang contoh-contoh umun di dalam Al-Quran. Jadi Bu, kalau tadi Ibu bilang umun itu apa? Yang mengandung, yang melahirkan,
yang menyusui. Itu kalau ada ayat berkenaan dengan itu, Allah nggak pakai kata ummun, Bu. Allah pakainya kata walidah. Walidah teh naon? Anu ngaborojolkeun. Jadi kalau perempuan, ibu dalam konotasi fungsi reproduksi aja, Allah dalam Al-Quran menggunakan kata walidah. Tapi begitu Allah menyebutkan karakter positifnya seorang ibu, Allah gunakan kata ummun. Ada yang baru ngeh hari ini? Bu? Baru tahu hari ini, oh ternyata begitu toh makna imun teh. Ada? Kayaknya saya pernah bahas 5 tahun yang lalu deh bukannya di atasan. Oh beda ya, jamaahnya beda, ganti. Masya Allah. Itu nikmatnya, dahsyatnya bahasa Al-Quran. Kalau kita teliti agak agak detail. Ada yang baru ngeh sekarang, fa ummuhu hawiyah, itu artinya adalah tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kenapa ibu nggak menerjemahkan dan ibunya adalah neraka hawiyah? Ada yang baru ngeh? Berarti maca terjemahannya nggak sambil neliti ayatnya. Baru ngeh ya? Padahal kalau diterjemahkan harusnya ibunya adalah neraka hawiyah gitu. Punten. Baik, yuk kita itu baru pembukaan. Baru pembukaan aja saya mah udah ngajengkang. Enggak kue banget. Ya Bu ya, yuk. Bismillah. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, bagaimana kisah para ibu yang Allah sebut dengan kata ummun, lalu kita belajar sifat itulah ternyata yang harus ada pada kita. Mari kita lihat, ummun itu ternyata di dalam Al-Quran Allah menyebut ummun ketika Allah menggambarkan seorang ibu dengan ketangguhan, kesabaran, kekuatan. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ketika Allah menggambarkan tentang kekuatan seorang ibu setelah mengandung, melahirkan, kemudian menyusui. Al-Baqarah ayat 233. Ngajago ya, ngebawa kacamata. Ajib dah. Bu Ana, mana kacamatanya atau Bu Ana? 223. Ayo yang sudah buka dibaca Bu. bab Ar-Radha'ah. Ayo, ada yang sudah ketemu? Sudah Ustazah. Mangga dibaca. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatu biwalidiha wala mauludun lahu biwalidihi wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan antarodin minhuma wa tasyawuri fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Perhatikan. Kalau ummun itu include di dalamnya fungsi walid. Di sini membicarakan tentang para ibu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain.
para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Ini di sini hendaklah itu anjuran, bukan kewajiban. Karena ngasih makan bayi itu kewajiban bapak, bukan kewajiban ibu. Betul nggak? Al-Baqarah 133. Kewajiban memberikan makan itu adalah ayah. Terus kenapa? Makanya kata Allah, liman aroda ayyutimmar rodha'ah. Kalau mau kamu sempurnakan penyusuan itu selama 2 tahun. Kalau mau. Kalau ibu nggak mau nggak apa-apa. Pada bengong. Iya, menyusui itu bukan kewajiban perempuan, Bu. Ngasih makan itu kewajiban laki-laki, kewajiban suami. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 133. Itu bukan kewajiban kita. Makanya kata Allah, man aroda, siapa aja yang mau. Terus kenapa Bu Sufi tuh? Asinya ada di kita, harusnya kan asa. Air susu ayah. Tahu nggak bayangkan Bu? Kus ibu dibayang-bayang mun si ayah nyusuan jika kumaha. Itulah cintanya Allah kepada perempuan. Bukan kewajibannya, tapi alatnya hanya ada di dada perempuan, nggak ada di dada laki-laki. Itulah sedekah terindahnya perempuan. Tuh. Jadi belum apa-apa gitu tuh udah sedekah. Ibu tahu nggak ASI 2 tahun berapa harganya? Tahu nggak? 2 miliar. Saya pernah ngitung. Saya konversi 1 liter ASI itu dengan susu kambing etawa yang terbagus. Asli ya, kambing etawa beneran, bukan etawa kawinan, bukan. 150.000 per liter. Saya hitunglah, pokoknya saya konversi, keluar angka 2 miliar dalam 1 tahun. Saya bilang sama suami, 8 miliar, 8 miliar. Anak saya 4, 2 tahun semua menyusunya, 8 miliar. Kata suami saya, Bu, malaikat lagi sibuk, ngapain? Ngapusin sama si ibu. Itu cintanya Allah, Masya Allah. Jadi baru dari sini aja perempuan tuh udah kelihatan tuh, dia tuh harus punya ketangguhan. Menyusui, mengandung tuh bukan yang gampang. Oh, ini nih, sayang nih nggak banyak Mahmud ya. Kebanyakannya Lolita ini. Ternyata Bu, menyusui ini bilang ya sama anak-anaknya, sama mantu-mantunya, menyusui itu bukan main-main. Ibu tahu kemarin berita banyaknya anak-anak yang bunuh diri? Tahu? Kasus bunuh diri sekarang paling muda anak usia 4 SD. Paling banyak tuh mahasiswa. Mahmud. Tahu Mahmud? Mamah muda. Halo Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Saya tanya sama dosen saya, beliau profesor psikolog. Saya bilang, Prof, kenapa sih sekarang banyak anak-anak yang bunuh diri? Itu tuh bisa jadi salah satu pemicunya. Pertama, mungkin lahirnya sesar katanya. Kedua, cara menyusui ibunya nggak bener. Saya bilang, apa hubungannya? Kagak ngerti saya Bu pas dibilang begitu. Emang kenapa Dok kalau di sesar itu? Jadi katanya kalau di sesar itu Bu, bayi itu nggak menyimpan memori struggling. Apa namanya struggling itu apa? Berjuang keras. Kalau lahirnya normal, otak anak itu akan mikir, jedot sini, muter, balik sini, balik, wah gitu kan. Kalau kita lahiran normal ya, ajib banget itu teh. Waktu anak sodok sana, sodok sini, tendang sana, tendang sini, itu pertama kali otak anak dibentuk dengan pengalaman pertamanya. Seperti inilah yang namanya berjuang keras. Itu kesimpan tuh Bu di memori otaknya. Nah kalau nggak disesar itu hilang, kata profesor.
Hilang tuh memori bahwa saya itu harus berjuang keras. Saya bilang, alah, saya mangkaning budak ayeuna malah pisan di sesar. Jadi harus gimana, Prof? Kalau anak itu profesornya orang sini loh. Orang BCC sekali-kali undang. Namanya Profesor Imas. Ada di sini kan? Imas Kania Rahman, Profesor UIK, dosen saya. Jadi ketika anak itu punya memori berjuang keras, maka nanti ketika dia menghadapi masalah berat, di otaknya tuh udah ada jawaban. Tenang, lo udah seharusnya begitu, gitu. Kalau anak yang sesar tuh nggak ada katanya. Maka kita orang tuanya harus bekerja keras untuk menutupi kekurangan memori itu. Terus apa hubungannya, Prof, sama menyusui? Jadi katanya gini, Bu. Menyusui itu, anak-anak itu kan biasanya nangis, lapar, sakit gitu kan. Terus kita susui, jep. Gitu kan? Kalau kata suami saya sama ibu mah weljep. Tahu weljep? Ari diwawalkeun, ari jep. Coba aku bapak gus di ayus, gus di gendong, gus di kieu, ayo menangis. Begitu dinenin sama ibunya, cep. Jadi yang benar itu katanya, menyusui itu si anak tuh miring ke sini kan, Bu. Penciumannya mencium bau tubuh ibunya. Nanti di otaknya akan bilang begini, bau yang begini nih yang bikin aku tenang. Begitu kecium bau ini, rasa sakit dia, haus dia, lapar dia selesai. Maka di otaknya ada pikiran, kalau emak gue ada, beres. Sekarang emak-emak menyusui sambil drakoran, sambil lihat HP, gak mau repot dipamping, pakai dot, gak ada memori tentang bau tubuh ibunya. Terus kalau di susu itu dipegang, badannya dipegang, itu ada saraf di otak anaknya. Kalau ada taktil itu apa ya? Saraf terhadap sentuhan. Ketika dia disentuh seperti itu, lalu dia tenang, maka di memori, tangan ini nih yang bikin gua tenang. Terus kalau anak nangis itu kan wah gitu. Siapkan telunjuk kita, suruh dia pegang tangan kita. Set. Tenang. Cara menyusui yang benar tuh gitu. Dipeluk, dilihat, pegangin. Lah mama sekarang kagak. Begini tangan yang satunya. Maka pada saat tangan dia enggak dipegang, enggak memegang tangan kita, bau tubuh kita enggak kecium sama dia, mata kita enggak kontak sama dia, maka enggak ada memori di dalam ingatan dia dari sejak bayi. Kalau saya lapar, kalau saya sakit, kalau saya haus, kalau saya gerah, kalau saya kalau saya pipis, kalau saya enggak nyaman, begitu ada bau tubuh ini, begitu ada sentuhan ini, begitu ada tatapan ini, everything is okay. Maka ketika anak ngadepin masalah, skripsinya nggak lolos-lolos, gantung diri. Anak kelas 4 SD yang tempo hari bunuh diri, itu karena dibully, dikata-katain doang sama temennya, bunuh diri di kamar mandi. Ada yang pengen balikan sama mantan, gak terima, bunuh diri. Kenapa? Di memorinya nggak ada struggling, nggak ada yang menenangkan dia. Dia nggak punya perasaan bahwa ibu itu adalah yang menjadi problem solver saya, ibu itu yang menenangkan saya, yang yang jadi rujukan saya, tempat kembalinya saya. Nggak ada. Saya sampai mendengar penjelasan Profesor. Masya Allah, sedahsyat itu menyusui. Jadi menyusui itu bukan sekedar masuknya ASI ke tubuh si anak.
dia tentang dekapan, dia tentang menyimpan memori kepercayaan seorang anak kepada ibunya. Wih, Masya Allah Bu, keren pokoknya Al-Quran, luar biasa. Itu ya. Nih, di selanjutnya tuh dikatakan, Al-Baqarah 233, maaf ya, kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang orang tua tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun kewajibannya demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jadi kalau nggak bisa sampai 2 tahun, nggak dosa juga. Cuman disarankan untuk disempurnakan 2 tahun itu dengan ibu susuan. Nah, kalau ada ibu susuan, kata Allah, bayar tuh ibu susuan tuh dengan bayaran yang pantas. Berapa tadi harga ASI? 2 miliar 2 tahun tuh, Masya Allah. Itu al-um. Jadi kalau kita lihat dari situ aja, ketangguhan seorang istri. Saya ingat ada seorang ustadz, namanya Ustadz apa di Bandung ya, Amiruddin. Beliau ingin merasakan, ini di ayat lainnya, di Luqman surat 14, surat Luqman ayat 14. Bagaimana kemudian Allah menggambarkan ketangguhan, kesabaran seorang istri, seorang ummun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Luqman ayat berapa Bu? 11. Alhamdulillah. Wa wada'athu wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Tadi kata walidah disebutkan ketika Allah menyebutkan fungsi melahirkan, menyusui dan seterusnya. Hamalathu ummuhu. Ibu tahu nggak hamala apa? Hamil. Hamil itu dari bahasa Arabnya hamala. Hamala itu asal artinya adalah sesuatu yang kemana aja dibawa nggak bisa disimpan, itu hamala. Yang orang tuh belum tentu bisa menanggungnya, sesuatu yang berat batu dikatakan hamala. Allahumma shalli ala sayyidina. Kedengaran nggak Bu suara saya Bu? Jadi pengertian hamala, hamil, hamala itu harfiahnya adalah membawa. Tapi hamala itu untuk menunjukkan ketika seseorang membawa sesuatu yang amat sangat berat dan gak bisa disimpan, itu hamala. Ibu hamil 8 bulan mau ke pasar, berat simpan helanya, bisa gak? Gak bisa. Itu pengertian hamala. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu kepayahan di atas kepayahan. Ustadz Aam tuh pernah mempraktekkan. Dia pengen tahu hamil tuh kayak apa. Dia ikat baskom di perutnya. Gak kuat 1 hari. Tanpa gangguan penciuman, tanpa rasa herdang. Kalau hamil kan penciuman ngaco punya. Pokoknya mah enggak mau cium bau nasi, bau bawang, bau badan suami, enggak mau. Saya pernah praktek di sebuah sekolah ya. Waktu itu saya ngisi pelatihan OSIS tentang birrul walidain. Pas masuk saya angkatin duit 100.000. Siapa yang mau duit 100.000? Yang berani dengan tantangan Bu Sufi, saya kasih duit 100.000. Anak SMA dikasih duit 100.000, sebut kan ya. Saya Bu, tantangannya apa? Ikat bola basket di perut kamu selama aku ceramah. Saya bilang, gampang, kata dia gitu. Ada tuh seorang maju, diikatlah bola basket di perut. Terus saya bilang gini, nanti di tengah-tengah saya ceramah, lo harus ngikutin apa gue bilang ya.
gue bilang jongkok lo jongkok, gue bilang tengkurap. Gampang, 100.000. Saya ceramah, jongkok lo, jongkok. Saya suruh gitu, setelah 1 jam saya panggil. Gimana rasanya nak? Berat tahu, capek tahu, pegal tahu, aku susah mau duduk, wah musuh anak laki-laki bu. Saya bilang, berapa menit tadi? 60 menit bu, lama banget tuh, 100.000. Saya bilang, keluarin lo kalkulator punya. Buat apa bu? Keluarin HP-nya. Buat kalkulator saya bilang. Sekarang kaliin 24 jam, 24 kali 30 kali 9. Berapa hasilnya? 6.000 sekian jam. Emak lo ngandung lo 6.000 sekian jam. Lo baru sejam udah ngeluh. Lo gua bayar 100.000. Emak lo enggak lo bayar. Diam dari gitu. Terus sekarang lo mau bilang, nak tolong beliin air ke warung. Ih males ah. Pada diem itu. Habis itu saya bilang, sekarang keluarin HP-nya. WA orang tuanya, ibu bapaknya WA. Minta maaf dan minta doa. Pada nge-WA tuh bu. Itu orang tua rata-rata pada miss call. Teteh ada apa? Di sekolah kan bukan di rumah sakit. Orang tuanya kaget dikira ada apa-apa. Anaknya tiba-tiba minta maaf sama minta doa. Saya bilang ketahuan lo gak pernah minta maaf sama minta doa sama lo sampai gitu. Ada yang nge-miss call, ini saya angkat, bu, ini saya Bu Sufi, kita lagi pelatihan OSIS, lagi bla 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 gini, anaknya gini. Oh ya Allah, saya kaget bu, kirain anak saya kenapa-napa karena gak pernah kayak begini. Gak sanggup, gak semua orang sanggup hamil, gak semua orang wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Setelah itu Allah katakan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Ayat ini menggambarkan bahwa ummun itu punya ketangguhan, punya kekuatan. Jadi kalau Allah ngasih label ke kita bahwa ummun itu harus kuat, wahnan ala wahnin. Kalau kita udah di label gitu sama Allah, jangan melehoi, baru ada masalah sedikit udah melehoi, udah ngedeprak, udah ambruk. Enggak, kita tuh ummun. Karena dengan wahnan ala wahnin, bukan wahnan doang ya. Kalau wahnan ala wahnin tuh udah, ya udah. Kesulitan di atas kesulitan. Jadi kalau hari ini kita menghadapi kesulitan, jangan lemah karena kita adalah ummun. Nih lihat lagi apa yang Allah gambarkan dengan sosok ummun di dalam Al-Quran. Apa Allah menyebutkan Sayyidatina Maryam di surat Al-Maidah ayat 75. Kita buka. Ada yang sudah kebuka? Al-Maidah ayat 75. Kalau saya ngebahas masalah ini tuh nguatin banget. Oh ternyata Allah tuh nge-label kita seperti itu kan. Kalau kita di label orang suka mengidentifikasi ya. Walaupun kita nggak cantik, tapi kalau semua orang bilang cantik, orang asa gelisnya kan gitu. Ayat berapa bu? Nah, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Bukanlah Isa Al-Masih putra Maryam itu, dia hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Wa ummuhu, dan ibunya siddiqah. Siapa yang siddiqah di sini? Maryam. Kita lihat bagaimana siddiqahnya Maryam. Jadi kita belajar dari label yang Allah berikan kepada para ummun-ummun di dalam Al-Quran. Seperti itulah karakter yang Allah sandingkan kepada para ummun di dalam Al-Quran.
Bagaimana siddiqahnya Maryam? Nanti ibu bisa baca di surat Maryam, di surat Al-Imran juga banyak ya. Maryam itu ujian beratnya, dia hamil tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Gak pernah disentuh oleh laki-laki. Disentuh dalam arti yang sesungguhnya. Karena Maryam lahir tanpa ayah. Jadi ketika Maryam lahir, ayahnya sudah meninggal. Dia sudah dijanjikan oleh ibunya bahwa itu akan diwakafkan di jalan Allah. Tapi ternyata dia perempuan. Laisa dzakaru kal unsa, ya Allah, laki-laki enggak sama-sama perempuan, ya Allah, terus gimana? Saya sudah menazarkan bahwa anak saya ini akan disimpan di mihrab sebagai rahib-rahibnya Allah. Ketika dalam ujian seperti itu, Maryam kemudian hamil. Dicerca abis-abisan Maryam. Tapi apa? Dia membenarkan bahwa ini adalah qadanya Allah, ini ketentuan Allah. Tidak sedikit pun Maryam menyalahkan Allah. Ketika beliau merasa sedih, kata ibunya, hijrah kamu ke pinggiran desa, karena di situ nggak banyak orang julid. Jadi ternyata secara psikologis, ibu hamil tuh jangan banyak dengerin informasi negatif. Itu pelajarannya, gak boleh. Coba ibu nanti simaknya di surat Al-Imran, kisah Maryam itu banyak. Lalu kemudian Maryam itu hijrah ke desa yang lebih sepi, udaranya lebih bersih, lingkungan sosialnya lebih baik. Itu kebutuhan ibu hamil. Lalu ketika lahir, dia lahir sendirian, gak punya suami, tapi dia tetap ridha dengan ketentuan Allah. Dia membenarkan semua yang ada di dalam kitab Allah. Dia membenarkan semua firman Allah. Siddiqah. Baru tuh kemudian Maryam disebut dengan ummuh. Masya Allah. Perhatikan bagaimana kata Allah. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Maksudnya melalui cerita Maryam. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Jadi Maryam ini didoakan ketika lahir ibunya Maryam. Di surat Al-Imran ayat 36. Bukan ibunya Maryam yang ini ya Bu. Anak saya Maryam. Semoga punya kesempurnaan seperti Sayyidatina Maryam. Di ayat 36 Allah menggambarkan bahwa Maryam ini emang didoain dari awal sama ibunya supaya dia jauh dari gangguan setan. Jadi ketika beliau hamil, dicaci maki dan seterusnya teguh, dia nggak tergoda, nggak terbujuk rayuan setan untuk kembali mencaci maki orang yang mencaci dia, untuk gerundelin takdir Allah, enggak. Didoain Maryam sama ibunya ketika pertama lahir. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ketika Maryam baru brojol, ibunya berdoa, bukan cuma ngedoain baby Maryam, tapi ngedoain keturunannya, wa dzurriyyataha. Itu sunnah dibaca ketika kita memberi nama kepada anak yang baru lahir. Dibaca nggak Bu? Kemarin waktu ngelahirin anak dibaca nggak itu? Berarti ibu kudu ngalahirkeun deui. Anak berapa? Masya Allah Bu. Salah satu doa yang harus kita panjatkan terkait anak-anak kita tuh bukan cuma Robbi habli minas solihin, Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, bukan, tapi doakan supaya mereka jauh dari gangguan setan tuh jadinya kayak Maryam. Maryam itu di dalam Al-Qur'an adalah penghulunya para wanita soleh. Pemimpinnya para wanita soleh. Itu ada di surat Maryam ya, nanti di surat Al-Imran tuh ayat sampai ayat ke-45 lah. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya anjurkan ibu untuk menghafal doa ini. Hafalkan doa ini, sebut nama anaknya.
Kan kalau di sini wa inni samaituha Maryam. Anak ibu kan bukan Maryam semua, meureun ngaranna. Kalau yang laki-laki pakai dhamir hu, wa inni samaituhu Muhammad Ihsan Muttaqi. Wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Mungkin udah kelewat Bu fase melahirkannya ya. Udahlah ibu, kayaknya semuanya nih kagak ada yang pakai doa ini ketika anaknya melahirkan, betul? Sama, saya juga kagak, orang baru tahu 10 tahun terakhir ini. Astagfirullah, alhamdulillah masih dikasih tahu. Maka baca doa ini setiap kali melihat anak. Setiap kali anak itu lagi bager banget ya. Kadang-kadang anak itu kan sok bager, pisan gitu ya. Disuruh sholat, suruh ngaji. Lagi gitu Bu. Baca. Wa inni samaituha. Siapa sebut namanya kalau perempuan? Wa inni samaituhu. Siapa sebut namanya kalau laki-laki? Wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ini saya waktu anak-anak saya kecil, ini suka jadi bahan candaan Bu. Jadi kalau misalnya anak-anak saya lagi bager gitu, saya pegang ubun-ubunnya. Wa inni samaituhu syahid wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Gitu, saya suka gitu. Nanti anak saya ketawa-ketawa. Tapi serius saya ngajarinnya. Anak ibu mah soleh, yang ini mah setan, sini buruk ya. Suka saya gitu, itu ketawa-ketawa anak-anak. Berdoa dengan keras di hadapan anak itu salah satu metode untuk mensugesti anak. Jadi kalau anak kita lagi bagernya, jangan dimarahin. Ibu angkat tangan aja di depan dia. Wa inni samaituha syahid wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, anak ini saya beri nama Syahid. Semoga engkau jaga dia dan keturunannya dari godaan setan ya Allah. Hari ini dia lagi digoda setan, gak mau belajar ya Allah. Usir setan ya Allah, gitu tuh. Anak saya tuh. Baca ya Bu. Apalin. Kalau enggak hafal, tulis, tempel. Apalin. Al-Imran 36. Sebut nama anaknya satu-satu. Kapan? Begitu kita habis sholat. Setiap anak itu pamit mau keluar. Setiap kita lihat, setiap kita ingat, setiap kita ngebayangin, baca doa itu. Itu umunnya Hannah. Siapa Hannah? Halo? Krisdayanti, siapa Krisdayanti? Emaknya siapa Krisdayanti? Mertuanya siapa? Cucunya siapa namanya? Besannya siapa namanya? Apa? Semua giliran Hannah aja kayak apa? Hannah tuh ibunya Maryam. Namanya Hannah. Ibunya Maryam. Kalau ini Sufi, ibunya Maryam. Sayyidah Maryam. Itu doanya Hannah. Bagaimana doa seorang ibu kemudian menggetarkan langit, lahirlah seorang Maryam, dari Maryam ke dunia. Kan tadi di doanya bahwa ini sama itu Maryam wa ini u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu, keturunannya. Siapa keturunan Maryam? Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah. Dan tuh keturunannya keren semua kan Bu. Doanya siapa? Doanya emak. Bu Sufi kalau ngaji itu suka nabok-nabok dah. Ketabok gak Bu? Ketabok gak? Emang harus ditabok-tabok Bu. Kita mah udah ditabok-tabok aja kadang ndablek. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah misal, itu kadang-kadang Allah menggunakan kata memukul. Tahu gak? Bahasa Arabnya memukul apa? Doroba. Ya. Doroba Zaidun gitu kan. Waktu belajar di madrasah. Doroba itu artinya memukul. Tapi coba lihat di surat At-Tahrim. Dan banyak lagi di ayat-ayat lain. Doroballahu mathalan lilladzina amanu. Allah menjadikan permisalan untuk orang-orang beriman. Ini At-Tahrim ayat 10, 11, 12. Ibu harus kaji sampai tuntas. Karena itu khusus tentang perempuan.
Daraballahu masalan lilladzina amanu. Kalau pakai arti leksikanya gini, daraballahu telah memukul Allah masalan dengan sebuah permisalan lilladzina kafaru bagi orang-orang yang kafir. Harusnya gitu diterjemahkan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya ayat itu disampaikan oleh Allah sebagai permisalan supaya naboh sama kita. Gitu. Suka dengar gitu, iya pengajian tadi nonjok banget. Gitu. Pernah gitu kan? Nonjok banget, makjleb banget. Nah itu artinya doroba. Emang kita tuh harus kepukul sama ayat tuh. Kalau kita nggak ngerasa kepukul, ya berarti ada yang salah di kita. Sensor kita ada yang salah. Nah itu ya. Jadi yang dicontohkan oleh Allah itu adalah bagaimana seorang ibu itu mempunyai ketangguhan dalam menanggung kepayahan, mempunyai ketulusan mendoakan anaknya, bahkan bukan cuma anaknya tapi keturunannya. Seorang ibu tuh sangat futuristik. Dia nggak cuma ngedoain anak yang kita lahirin aja, tapi dzurriyyatahum. Masya Allah. Kita lihat lagi. Apa yang Allah gambarkan di dalam surat Maryam ayat 32. Ah ini dia. Sampai jam berapa sih ini? 14.45 itu 5 menit lagi azan. Saya udah ngomong berapa jam ini sehari? Doain saya sehat dulu ya. Surat apa, Bu? Surat Maryam. Tenang deh, habis ini dipijitin sama Bunita. Ya Net. Surat Maryam ayat 32. Masya Allah. Coba lihat. Ini adalah ibu harusnya baca dari dari ayat-ayat sebelumnya ya, dari ayat 27, 28 seterusnya lah. Ini cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ibunya Nabi Isa alaihissalam digambarkan di sini. Dan berbakti, dan aku berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi di sini digambarkan, disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau mengatakan bahwa saya berbakti kepada orang tua saya dan kemudian Allah tidak menjadikan saya sebagai seorang yang sombong, orang yang mengingkari. Sombong dalam bahasa Al-Quran itu bukan sombong orang Indonesia nya, Bu ya. Kalau sombong orang Indonesia makan gini, Bu Sufi dari mana? Kemarin saya dari situ. Itu kan sebelahnya rumah saya, Ibu disombong lah mampir ke rumah saya. Gitu kan orang Indonesia mah ya. Ngaliwate nanya ibu disombong gitu kan. Dalam konotasi bahasa Al-Quran nu disebut sombong tuh kalau kita mengingkari kebenaran tuh sombong. Sombong di hadapan Allah. Kata Allah kamu harus sholat, terus kita merasa nggak perlu sholat, itu berarti kita sombong di hadapan Allah. Kita nggak mau tunduk sama Allah, seolah-olah kita merasa lebih aman, lebih besar, lebih selamat. Kalaupun kita nggak nurut sama Allah, itu sombong dalam bahasa Al-Quran. Bagaimana ketika Nabi Isa menggambarkan dia menjadi seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ini di ibunya ya, dan dia nggak punya ayah. Dia menggambarkan menjadi seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Kebayang nggak ibunya yang seperti apa? Yang siddiqah. Makanya saya sering katakan dalam taklim dan parenting penting. Sebelum anak soleh itu ada orang tua yang soleh. Cuman kadang-kadang kita pinter kodek. Tahu pinter kodek? Berdoa nggak supaya anak kita jadi anak yang soleh? Gimana doanya? Robbi habli minas sholihin. Kalau doa untuk jadi orang tua soleh,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina itu mah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ada doa supaya kita jadi orang tua. Di sini udah dibagi buku doa Bu Sufi belum sih? Lah kagak dibaca ini mah berarti alah itu orang wakaf Bu. Kasihannya daku ya Allah, itu harus disusun biar jadi amal jariah diapalin ya. Bukan dibagikan terus disimpan di lemari kagak dapet sentak jariahnya tuh karunya anu pada wakaf 35.000 eksemplar tuh saya cetak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ada di situ doanya. 99,9% saya keliling di ratusan majlis taklim sekota Bogor, rata-rata nggak tahu doanya. Beneran. Kalaupun ada yang ngejawab, itu sebelumnya pernah ikut taklim Bu Sufi. Apa Bu doanya? Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Saya mau berdoa Bu Sufi pakai doa biasa. Ya Allah, jadikanlah saya istri yang solehah, ibu yang solehah ya Allah. Gak apa-apa dapat pahala 1. Tapi kalau berdoa dengan doa dari Al-Quran, ibu dapat pahala 2. Pahala berdoa sama pahala ngamalin Quran. Dan kalau doa itu dicontohkan oleh Allah, berarti itu doa recommended banget secara teks dan makna. Makanya kalau saya berdoa semuanya dari Al-Quran, selesai, kelar lah. Beneran, komplit itu banget. Kita masuk sotoy kadang pengen punya anak yang soleh. No soleh no kumaha coba? Ayo Bu, yang soleh yang gimana? Nih ya, saya tebak ya. Jawaban pertama taat pada Allah, kedua taat sama orang tua. Pasti jawabannya gitu. Bener kan? Saya udah eksperimen puluhan, ratusan kayaknya. Kalau ditanya soleh itu gimana? Taat kepada Allah, rajin ibadah, nurut sama orang tua. Pokoknya nu ngarareunah we cang urang. Ngarang dewek ya boleh-boleh aja sih, emang bener sih itu soleh. Tapi ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Soleh itu kayak gimana? Ada itu urutannya. Kayak gimana akhlaknya, kayak gimana ibadah, ada di Al-Quran. Kayak gimana dong Bu Sufi? Ya ntar lagi kita bahas, beda tema itu. Tuh ya. Jadi kalau kita jadi ibu yang siddiqah, hasilnya apa? Anaknya berbakti kepada ibunya dan dia tidak punya karakter sombong di hadapan Allah karena ibunya siddiqah. Membenarkan semua yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Siddiqah itu artinya membenarkan. Al-Um di dalam surat Luqman. Oh udah ya, tadi ya surat Luqman ayat 14 sudah ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Al-Um, kita lihat cerita Al-Um dalam surat Al-Qasas ayat 10. Ini dia. Buat kita ini banget nih kalau saya ya. Makjleb banget. Jadi ternyata kalau kita lihat di Al-Qasas ayat berapa tadi? Ayat 10. Ini menggambarkan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi dengan ibunya Nabi Musa alaihissalam? Kebayang nggak? Dia hamil, dihantui rasa takut kalau anaknya brojol laki-laki. Karena apa? Kalau brojol anak laki-laki pasti dia dibunuh oleh Fir'aun kan gitu. Karena apa? Karena Fir'aun bermimpi nanti ada seorang anak laki-laki yang akan menjatuhkan mahkotanya. Maka wa asbaha fuadu ummi Musa farigan. Maka kosonglah hati ibunya Musa. In kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Nah ini canggih banget nih. Saya harus ceritakan dulu ini ya kronologisnya ya, walaupun ibu-ibu insya Allah sudah tahu. Ibunya Musa ketika hamil dicekam rasa takut, begitu lahir ternyata laki-laki anaknya.
Tapi dia nggak mau menyerahkan anaknya itu kepada tangan Fir'aun. Lalu dia sembunyikan, dan Allah di ayat sebelumnya tuh Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk melarung anak laki-lakinya itu. Diikuti oleh anak perempuannya, ini harus ibu baca semua ya, baru bisa ketemu ayat ini. Diikuti sama kakak perempuannya Nabi Musa alaihissalam. Kemana itu? Ikutin aliran sungai yang menghanyutkan kotak berisi bayinya Nabi Musa alaihissalam itu. Diikuti oleh anak perempuan itu, kakaknya itu, sampai dia tahu, oh yang ngambil itu Asia, istrinya Fir'aun. Lalu kemudian gemparlah sekota itu bahwa Fir'aun mengambil anak laki-laki. Karena cintanya Fir'aun kepada istrinya, diizinkan istrinya untuk memelihara bayi Musa ini. Begitu diambil, bingung anaknya ini, bayi Musa ini nangis terus. Gak mau nyusu. Nah, emak susuan kan banyak di situ. Karena banyak ibu-ibu yang baru melahirkan, anaknya mati kan, dibunuh. Sekian puluh, sekian ratus, gak ada yang mempan. Selalu nangis bayi Musa ini ketika disusui oleh ibu-ibu yang lain. Lalu datanglah si kakaknya Nabi Musa, anak perempuan itu. Ada seorang lagi ibu yang belum datang ke sini untuk mencoba menyusui anak bayi ini. Dipanggil, datanglah ibunya Nabi Musa alaihissalam ke hadapan Asia. Bayangin, kalau ibu jadi emaknya Nabi Musa, apa yang mau ibu katakan? Hah? Nangis. Terus ibu bilang, anakku, gitu. Kira-kira Bu, kalau ibunya Nabi Musa saat itu seperti itu, apa yang akan terjadi? Wassalam. Nabi Musanya dibunuh, ibunya dibunuh, kakak perempuannya dibunuh. Berakhirlah sudah sejarah di situ. Coba perhatikan. Kata Allah, wa asbaha fuadu, maka keadaan hati Ummu Musa itu farigan itu kosong, hampa. Kebayang ya Bu ya? Ngelihat anak dilarung karena enggak mau dibunuh sama Fir'aun. Tiba-tiba ada di istana Fir'aun. Terus kita datang, ibunya datang. Apa kata Allah? In kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha. Sekiranya kata Allah, kan hampir saja kata Allah, ibunya Nabi Musa itu hampir saja mengatakan apa yang sebenarnya, anakku, gitu. Saking hampa loang lamun cek bahasa Sunda namanya gitu. Tapi kata Allah, arbatna ala qalbiha, aku teguhkan hatinya. Masya Allah. Jadi emak jangan cengeng, jangan epes meer. Baru ngelihat anaknya sakit udah lihat emak-emak di Palestina sana, Masya Allah. Anaknya pulang main, di pahanya ada peluru, ambil sendok, congkel lah menuju sendok, pakai madu, lebak satu hurun, lebak. Jadinya anaknya apa? Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik aja. Bagaimana kabar ibu bapak? Alhamdulillah, mereka sudah ke surga duluan. Kamu nggak takut dengan mati? Mati kan nanti ketemu Allah. Di sana lebih indah daripada di sini. Kata Umi, di surga itu lebih banyak makanan daripada di sini. Gak ada masalah. Jadinya anak kayak begono. Lah emak zaman sekarang anaknya ketinggalan PR. Iya nak, nanti dianterin. Kata anaknya, kalem, gua mah kagak nyiapin PR juga, ntar dianterin emak. Jadinya apa? Begitu masuk dunia kerja ada jadinya nggak kuat, nggak tahan banting, baru diputusin pacar gantung diri.
Masya Allah, rabatna ala qalbiha, tangguh, gak baperan, gak emosional. Coba kalau uminya Musa waktu itu emosional banget, aduh udah ya, Bu, saya mah bukan lagi iniin ibu ya, lagi iniin saya. Cucu baru mau disuntik aja udah mewek. Cucu saya sakit mau diinfus waktu itu umur berapa gitu. Susah kan anak kecil kan dicari itunya. Mana mau ke medan jihad. Warabatna ala qalbiha. Nih, uminya Musa alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita, jadi ibu tuh harus tangguh, gak baperan, gak emosian. Robat. Litakuna minal mu'minin. Dengan kekokohan itu, dengan gak emosionalannya itu, dengan ketangguhannya itu, supaya dia disebut sebagai orang beriman. Cakep banget kan, Bu? Aduh, Masya Allah. Ini sebelumnya ada yang pernah bahas ini gak sih? Ngejelasin pengertian umun? Belum ya? Ibu ketik di YouTube makna umun, itu yang keluar cuman YouTube saya. Saya nggak ngerti kenapa ustadz-ustadz nggak bahas ini, padahal ini penting banget. Di tengah-tengah para ibu yang banyak ujian, kemudian sekarang tuh tahu Bu, di Indonesia ini katanya berapa saya lupa, 3 apa 4 kalau nggak salah, 4 dari 10 perempuan tuh depresi, 4 apa 2 ya, pokoknya mah banyak aja yang depresi, apalagi nanti menjelang pemilu deh. Kata teman saya kerja di Marzuki benar. Jadi kalau mau menjelang pemilu itu disiapkan tuh kamar-kamar baru, karena nanti yang stres baru banyak. Suaminya jadi caleg, istrinya yang masuk rumah sakit jiwa ada, rumahnya habis, mobilnya habis, tabungannya habis, itu banyak nanti. Insya Allah lah, Bu Sugi mau masuk rumah sakit jiwa. Itu umun. Dan apa? Di dalam surat Thaha ayat 20 Allah lebih jelaskan bagaimana keadaan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Surat Thaha, ini saya jelasinnya. Jadi saya sedang bercerita tentang bagaimana karakter para ummahat di dalam Al-Quran, supaya itu menjadi ibrah bagi kita, karena itu diangkat ceritanya oleh Allah bukan semata-mata biar nemplok di Quran, tapi pasti ada pelajaran buat kita. Surat apa tadi? Surat Thaha. Sebentar, bukan ayat 20 kayaknya. Ayat berapa tadi? Ayat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan ayat 20, Bu. Salah saya nulisnya. Jadi dikatakan di ayat itu bahwa Nabi Musa alaihissalam, ini cerita, sebentar, salah saya, bukan ayat 20, ini nulis ayat berapa ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, ini tuh nanti sampai ayat 47 sampai ayat 50 tuh bercerita tentang itu, Bu, tentang Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah ayat itu, ini tolong yang saya dikoreksi, saya salah, ini bukan ayat 20. Maka Nabi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam, di dalam surat, ini bukan Al-Qasas kayaknya. Jadi digambarkan di ayat itu bagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam bertahan dan berkorban demi keselamatan anaknya. Yang kita ambil pelajaran dari ibunya Nabi Musa alaihissalam, ketika dia bertahan, ketika dia berkorban demi keselamatan anaknya, demi kebahagiaan anaknya. Karena terbukti ya, setelah itu kemudian begitu disusuin sama ibunya, bayi Musa ini langsung diem.
dan ibunya Nabi Musa menjadi bagian dari istana itu karena yang menyusuinya. Bahkan di sebuah riwayat akhirnya bayi Nabi Musa itu dibawa lagi ke rumah ibunya, disusui sampai kemudian selesai susuan baru dibalikin lagi ke istana. Sebuah riwayat meriwayatkan seperti itu. Jadi bagaimana kita belajar dari ibunya Nabi Musa alaihissalam? Al-ummu itu mempunyai ketangguhan, berkorban, bertahan demi keselamatan dan kebahagiaan anaknya. Tuh yang disebut dengan ummun. Masih penasaran saya ini kenapa ayat 20 ya? Kayaknya saya salah deh. Berapa saya? 40. Coba kita lihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika saudara menempel, bukan ini ayatnya. Mana 39? Ah ya ini di 40. Ya di 40 ya. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu seorang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, wahai Musa. Jadi ini cerita bagaimana kemudian ibunya Nabi Musa dengan ketangguhannya akhirnya anaknya bahagia, akhirnya anaknya senang karena dia berada di dalam dekapan ibunya. Ini yang mungkin harus kita tanamkan ya, hari-hari inilah kepada para ibu. Bagaimana ibu tuh harus menjadi pangbalikan yang membuat itu kan kalau dalam konteks itu ya. Ibunya Nabi Musa tuh benar-benar menjadi pangbalikan, menjadi tempat kembalinya Nabi Musa dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang gitu kan. Sampai kemudian usianya dalam sejarah itu berapa tahun ya Nabi Musa dikembalikan lagi kepada Fir'aun. Tiflun itu sebelum balik dikembalikannya. Ghulam dalam keadaan sebagai ghulam. Lalu terakhir di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Ini menggambarkan tentang keadaan ummahatul mukminin. Mari kita lihat bagaimana keadaan ummahatul mukminin. Kenapa ummahatul mukminin itu disebut dengan ummahat untuk kita? Padahal mereka bukan yang melahirkan kita, mereka bukan yang menyusui kita, mereka juga bukan yang mengandung kita, tapi Allah menyebutkannya ummahatul mukminin. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Jadi Rasulullah SAW itu harus menjadi nomor satu di atas diri kita sendiri. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, aku mencintaimu setelah aku mencintai diriku sendiri. Lalu kata Rasul, salah ya Umar. Bukan begitu redaksinya. Bagaimana redaksinya ya Rasul? Ya Rasulullah, aku mencintai engkau di atas kecintaanku kepada diriku, keluargaku, dan orang tuaku. Ditiru oleh Umar, sadaqta ya Umar, kamu benar ya Umar. Jadi nggak boleh kita mengatakan aku mencintai Rasulullah setelah mencintai diriku sendiri, keluargaku, orang tuaku, pasanganku. Enggak. Rasul itu harus di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Begitu kata Rasul. Dan istri-istrinya adalah ummahatuhum. Kenapa disebut ummun? Karena para istri Rasul itu kemudian menjadi rujukan kita. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepada siapa para sahabat bertanya tentang tafsir? Kepada Aisyah. Kepada siapa mereka bertanya tentang fikih? Kepada istri-istri Nabi.
Kepada siapa mereka belajar tentang akidah, tentang tafsir Quran? Kepada para istri Nabi. Lalu kepada siapa kita merujuk profil perempuan di dalam Al-Quran itu? Kepada istri Nabi. Surat Al-Ahzab 28-35 itu rujukan kita. Bagaimana Allah memberikan nasihat kepada para istri Nabi, yang kemudian nasihat itu, kalau nasihat itu hanya untuk istri Nabi, nggak akan Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan aja saat itu kepada istri Nabi. Tapi itu Allah cantumkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 35 lah, 35-34. Bagaimana aturan cara bicara, cara berpakaian, cara dandan, cara keluar rumah, visi orientasi sebagai istri, itu ada di Al-Ahzab ayat 28. Saya menyebutnya kurikulum Allah untuk perempuan. Nanti bahas lagi kapan-kapan. Kalau mau cepet tinggal ketik YouTube-nya lah. Ada kurikulum Allah, kurikulum Al-Quran untuk perempuan, itu saya pernah shoot kayaknya di dalam YouTube ada. Kalau saya menyebutnya itu kurikulum, itulah yang harus kita labeling ke dalam diri kita. Contohnya siapa? Ummahatul Mukminin. Bagaimana nasihat Allah kepada Ummahatul Mukminin? Di surat Al-Ahzab itu ada caranya. Kamu nggak boleh bicara yang mengundang penyakit laki-laki bangkit. Jadi perempuan tuh nggak boleh bicaranya mendayu-dayu gitu sehingga laki-laki tuh muncul syahwatnya, nggak boleh. Wa qulu qaulan ma'rufan, maka kamu wahai perempuan kalau ngomong yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Pantas, enak, menyenangkan, tapi nggak salah juga. Jadi nggak boleh perempuan tuh ngomong apa kabar Pak? Bener sih nyapa tetangga, lagi nyuci motor Pak. Itu mah ya sekedar nyapa lah ya. Tapi kalau lagi nyuci motor Pak, rajin banget nih Bapak. Gak boleh. Itu yang diajarin sama Allah siapa? Ummahatul Mukminin. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para istri Nabi, enggak boleh kamu dandan berlebihan, mengekspos kecantikan kamu. Kalau itu hanya untuk istri Rasul, enggak perlu dicantumin di Al-Qur'an dah. Orang istri Rasul udah enggak ada. Tapi kenapa itu dicantumin di Al-Qur'an? Kita ambil pelajaran. Waqarna fi buyutikunna, wahai ummahatul mukminin, cicing di imah tong loba tong murag bulu bitis. Tahu murag bulu bitis? Perempuan tuh keluar rumah tuh secukupnya, seperlunya. Tong murag bulu bitis. Murag bulu bitis naonnya bahasa Indonesiana? Seneng keluar gitu. Seneng jalan. Jangan, perempuan tuh keluar tuh kalau ada perlu aja. Kalau nggak ada perlu, waqarna fi buyutikunna, diem kamu di rumah. Asalahnya tuh begitu perempuan. Apalagi wa aqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan salat dan zakat. Kemudian cara bicara, cara berdandan, cara diem di rumah. Banyaklah itu. Ibu bahas aja dah sendiri, cari tafsirnya. Surat Al-Ahzab ayat 28-35. Oh, sama termasuk ayat 34 itu menghidupkan Al-Quran dan Sunnah di rumah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Maka ingatlah kamu wahai para ummahatul mukminin tentang apa yang kamu bacakan di rumahmu min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Dalam tafsir itu maknanya adalah Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Jadi perempuan itu harus menghidupkan rumah itu dengan Al-Quran dan hadis. Menghidupkan itu maksudnya nyetel murotal terus gitu, bukan gitu aja. Ketika kita mengatakan nak makannya habiskan ya, karena kata Allah makan gak habis itu jadi saudaranya setan. Itu jadi aturan di rumah, maka sesungguhnya kita sedang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan. Ketika kita mengatakan mau keluar itu kita harus wudhu, karena kata Rasul orang yang menjaga wudhu itu didoakan oleh para malaikat. Ketika kita mau tidur
terus kita jaga wudhu, sesungguhnya kita sedang menghidupkan hadis di dalam rumah itu. Kata Rasul, kalau ada orang wudhu dalam keadaan kalau ada orang tidur dalam keadaan wudhu, maka malaikat bersamanya di pakaiannya dan dia mendoakan ampunan kepada Allah atas orang itu sampai dia bangun. Tuh menghidupkan tuh gitu ya, maksudnya bukan nyetel murotal terus, nyetel murotal tapi ibu bari ningali drakor. Dan apabila Al-Quran dibacakan, hendaklah kamu diam. Diam itu bukan diam ngabetem, untuk nyimak. Kalau Al-Quran itu jadi back sound, nonton bola, nonton drakor, nyetel dangdut pakai headset, itu bukan menghidupkan Al-Quran. Hidupkan Al-Quran dan sunnah di dalam rumah itu artinya apa? Amalin. Oke, bismillah. Ke gambar ya. Umun itu harus seperti apa? Nah, sudah. Simpulkan sendiri apakah kita sudah jadi umun atau tidak. Kalau kita sudah merasa jadi umun, nilainya berapa? Rentang 1 sampai 10. Kita dinilai berapa? Nilai sendiri. Tapi yang jelas begitulah Al-Quran memberi label kepada kita. Bagaimana seharusnya menjadi umun. Dalam pengertian sudah Allah jelaskan begitu. Dalam contoh aplikatifnya Allah kasih contoh. Ibunya Nabi Musa AS, ibunya Sayyidatina Maryam AS, para ummahatul mu'minin. Allah udah kasih contoh semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.